Perkenalkan, nama saya Safina Aliana Naim. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan Queen Genome Editing CRISPR. Jadi, apa sih CRISPR itu? CRISPR itu merupakan singkatan dari beberapa kata, yaitu clustered, regularly interspersed, short, palindromic, and repeat. CRISPR pertama kali ditemukan pada bakteri sebagai sistem pertahanan tubuh ketika virus menyerang bakteri. Nah, ketika virus menyerang bakteri, itu dia akan menginjeksikan DNA-nya ke dalam tubuh bakteri. Nah, DNA tersebut kemudian akan dipotong bagian kecilnya yang disebut spacer oleh protein Cas, yang nantinya bagian ini akan disisipkan ke dalam CRISPR array sebagai memori imun. CRISPR array tadi akan ditranskripsi menjadi pre-cRRNA atau pre-CRISPR RNA yang nantinya akan menjadi CRISPR RNA yang bergabung dengan protein Cas9. Nah, gabungan dari CRISPR RNA dan Cas9 ini berfungsi untuk mengenali virus yang sama ketika virus tadi itu menyerang bakteri itu lagi. Sehingga si bakteri akan langsung mengenali virus tadi dan virus dapat dihancurkan. Bayangkan jika teknologi CRISPR itu tadi dimanfaatkan untuk melindungi atau membuat tumbuhan itu tahan terhadap hama tanpa harus menambahkan pestisida ataupun bahan kimia lain. Nah, ini bisa terjadi baik dengan mengedit gen dari tanaman itu sendiri atau mengedit gen dari si hama. Pada sebuah paper ini membahas terkait dengan CRISPR yang dimanfaatkan pada genome editing tumbuhan dan hama. Di sini, pada tumbuhan, CRISPR akan dimanfaatkan untuk memodifikasi gen CYP71A1, di mana modifikasi ini akan menurunkan serotonin yang hasil akhirnya akan membuat tanaman itu lebih tahan terhadap hama. Di sisi lain, CRISPR ini juga dapat dimanfaatkan untuk memodifikasi bagian tanaman. Di sini, daun yang berwarna hijau awalnya akan dimodifikasi dengan CRISPR menjadi berwarna ungu, sehingga hama yang akan menyerang tumbuhan ini tadi kehilangan kemampuan untuk mengenali, sehingga hama tidak jadi menyerang si tanaman ini. Lalu CRISPR ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyerang atau memodifikasi gen dari si hama. Di sini ada dua mekanisme. Yang pertama, ini CRISPR digunakan untuk memodifikasi gen sehingga hama ini lebih rentan terhadap key protein, yang nantinya key protein ini akan meningkatkan kerentanan sehingga sehingga si hama ketika menyerang tanaman ini akan lebih mudah untuk mati. Nah, yang di sini itu modifikasi CYP6A gen, di mana dengan modifikasi ini akan membuat si hama ini kehilangan kemampuan untuk menetralkan racun di dalam tubuhnya, sehingga dia juga mudah untuk mati. Lalu di sini ada contoh lain di mana ada modifikasi tanaman tomat dari dua tanaman. Yang pertama ada wild tomat. Nah, wild tomat sendiri itu dia tahan terhadap hama, tetapi dia belum ramah untuk dibudidayakan, dalam artian dia menghasilkan buah yang sedikit dan lebih kecil, tetapi dia tahan terhadap hama. Nah, pada tanaman akhir akan didapatkan tanaman baru yang dia tahan terhadap hama, tetapi dia juga menghasilkan tomat dengan buah yang besar dan juga banyak. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada dua perbedaan tanaman. Di sini dia lebih sedikit buahnya, kalau di sini dia lebih banyak. Seperti itu. Baik, jadi genome editing khususnya CRISPR ini menawarkan suatu mekanisme yang presisi dan efektif untuk membuat
tanaman yang tahan terhadap hama dengan meningkatkan pertahanan natural bahkan dengan modifikasi gen dari si hama. Nah, peningkatan ini itu dapat mengurangi ketergantungan terhadap pestisida sehingga dianggap lebih green dibandingkan dengan metode konvensional. Tetapi metode CRISPR ini mempunyai tantangan tersendiri di mana masih ada kejadian off target. Tetapi CRISPR ini memiliki potensi yang sangat besar, khususnya di bidang agriculture, untuk peningkatan kualitas pertahanan pangan. Terima kasih. Sekian video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat diterima dengan baik.